Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-20 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini latihan kita adalah terkait dengan tabel pada HTML. Jadi ada 3 tabel di sini. Ini tabel pertama, dan ini tabel kedua, dan ini tabel ketiga. Dan kita akan coba tabel pertama terlebih dahulu. Nah, baik, sampai di sini di Visual Studio Code ya. Di sini saya sudah punya file pertemuan underscore 20.html, dan selebihnya tinggal kita jalankan nanti di web browser ya ketika ada perubahan pada file pertemuan underscore 20.html. Nah, untuk membuat tabel di HTML itu kita awali dengan tag table, lalu di dalamnya kita buka tr untuk membuat baris, dan di dalam tr ini ya kita bisa meletakkan kolom. Nah, dari contoh latihan kita ya, di bagian header tabel ini dicetak tebal, dan itu menandakan bahwa judul kolom ini ya dibungkus dengan tag th. Nah, khusus untuk baris pertama, ini kita akan hitung berapa kolom yang digunakan pada baris pertama. Ini kolom 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 tag th yang kita buat di dalam tr ini, yang menandakan sebagai judul kolom. Buka tag th. Di sini nomor. Enter 1 kali, tag th kembali. Di sini nama mahasiswa. Enter 1 kali, tag th. Di sini jenis kelamin. Lanjut di sini tag th alamat. Nah, sampai di sini file ini akan kita jalankan di aplikasi web browser. Di Windows Explorer, di dalam folder belajar HTML, di sini kita sudah punya pertemuan underscore 20.html. Tinggal saya klik 2 kali. Nah, supaya ada bordernya, di sini ya, di dalam tag table kita tambahkan atribut border. Border sama dengan petik 2, 1. Sampai di sini kita kembali ke web browser, lalu refresh. Nah, sekarang kita sudah punya border ya pada tabel yang kita buat. Kita tambahkan di sini satu atribut lagi. Cell padding. Kita isikan dengan 1. Lalu kita atur tabelnya ke posisi tengah. Oke, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke browser, lalu refresh. Nah, untuk cell padding kita isi 10. Kembali ke browser, lalu refresh. Nah, sekarang kita sudah punya header dari tabel yang kita buat untuk baris pertama. Nah, sekarang untuk baris kedua. Nah, di baris kedua di sini terdapat 2 kolom. Ya, ini kenapa 2 kolom? Karena di sini terjadi penggabungan baris, ya. Baris 1 dan baris kedua, tepatnya di kolom pertama dan di kolom kedua. Di sini juga terjadi penggabungan baris, ya, baris 1 dan baris kedua. Dan khusus di bagian ini, ya, kolom ketiga dan kolom keempat, di sini terjadi penggabungan kolom. Kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, selanjutnya di kolom alamat, di sini terjadi penggabungan antar baris, ya, baris 1 dan baris kedua. Ya, jadi di tr selanjutnya kita cuma butuh 2 tag th. Nah, kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita buka tr baru, tag tr, lalu tab di keyboard. Tag th
laki-laki. Tik TH kembali, ini perempuan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan ya baris pertama dan baris kedua. Coba kita kembali ke contoh latihannya ya. Nah, di sini terjadi penggabungan antar baris ya, baris satu dan baris kedua. Begitu pula di kolom kedua terjadi penggabungan sel antar baris satu dan baris kedua. Kalau di sini penggabungan antar kolom ya. Di sini penggabungan antar baris satu dan baris kedua, tepatnya di kolom kelima. Oke, kembali ke sini. Kita letakkan row span-nya di sini untuk menggabungkan baris satu dan baris 2. Row span ya, row span 2. Ya, karena kita akan menggabungkan dua baris, ya, baris satu dan baris kedua. Begitu pula dengan di kolom nama mahasiswa. Row span 2. Nah, untuk jenis kelamin, di sini terjadi penggabungan kolom. Kita gunakan atribut call span. Ya, call span sama dengan petik 2 lalu angka 2. Jadi kita menggabungkan dua kolom ya. Kolom ketiga dan kolom keempat. Untuk alamat, ya tadi di sini terjadi penggabungan antar baris ya, baris satu dan baris kedua. Atribut row span 2. Nah, sampai di sini kita kembali ke web browser lalu refresh. Nah, kita sudah dapat header dari kolom pada tabel yang kita buat. Ya, nomor, nama mahasiswa, jenis kelamin, kemudian alamat. Nah, selanjutnya kita akan buat baris di bawahnya. Di Visuals.code kita buka tab baru. Di dalamnya terdapat tag TD sebagai tabel data. Di sini angka 1. Lalu di bawahnya tag TD lagi. Ini ada Natania, perempuan, jalan sore-sore. Oke. Nama, tag TD lagi. Ya, sampai di sini. Jangan lupa di save, lalu kembali ke browser, latihan tabel, kemudian refresh. Nah, kita sudah punya satu nama mahasiswa, Natania, jenis kelamin perempuan, alamat jalan sore-sore. Lanjut ke TR yang kedua. TR yang kedua, ini ada Fatian, laki-laki, jalan pagi-pagi. Oke, di sini kita enter satu kali untuk membuat TR baru. Di dalamnya terdapat TD 2. Tik TD lagi. Nama. Enter satu kali. Tik TD. Laki-laki. Enter satu kali. Tik TD. Garis datar. Tik TD. Ya, sampai di sini jangan lupa di save. Kita kembali ke web browser, latihan tabel, refresh. Nah, 2 laki-laki. Oke, lanjut untuk 3 dan 4. Oke, karena baris baru kita enter satu kali lalu buka TR. Di dalamnya buka tag TD untuk tabel data 3. Ya, sampai di sini kita cek kembali di web browsernya.
Nah, kita lanjut mahasiswa yang keempat. Enter satu kali, baris baru, lalu di dalamnya tik TD. 4 di sini. Oke, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke browser. Kita refresh pertemuan 20.html. Nah, baris terakhir di sini ada total mahasiswa yang dicetak tebal. Nah, di sini kita bungkus menggunakan tag th. Dan di sini terjadi penggabungan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom keempat. Oke, di Visual Studio Code di sini buka tier baru, lalu di dalamnya kita gunakan tag th. Lalu di sini total mahasiswa. Lalu di sini tag th 4. Nah, ini hati-hati jika sampai di sini lalu kita refresh pertemuan underscore 20.html. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini. Ya, jadi tadi di sini terjadi penggabungan antar kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Berarti di sini nanti kita gunakan call span 4 ya. Di sini di tabel header pertama call span 4. Refresh. Nah, ya sampai di sini tabel pertama sudah selesai. Untuk tabel kedua ya, untuk tabel kedua ini tinggal kita copy ya, tabel pertama mulai dari tag pemuka tabel di sini, blok sampai tag penutup tabel. Lalu klik kanan, kemudian copy. Posisikan kursornya di sini ya, setelah tag penutup tabel, kemudian enter 2 kali. Lalu klik kanan di sini, kemudian paste. Oke, ini saya lihat dulu hasil dari tabel kedua. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat contoh latihannya, di sini ada latihan tabel 2. Kalau lihat di sini ada latihan tabel 1. Oke. Untuk tabel ini di sini ya, kita gunakan H6 ya. Di sini latihan tabel 1. Kemudian di sini tik H6 latihan tabel 2. Oke, saya refresh. Nah, oke, supaya ada jarak antar tabel ini ya, tabel pertama dan tabel kedua. Nah, untuk tabel kedua ya, pada contoh latihan kita yang menggunakan border ya, itu cuma kolom dan barisnya ya. Ini tidak menggunakan garis luar. Nah, di sini ya, di tabel kedua ini ada atribut border dengan nilai 1, ini kita hapus. Ini kita ganti atribut rules. Lalu nilainya all. Oke, sampai di sini kita refresh. Pertemuan 20 HTML. Nah, kita sudah dapat hasil dari tabel kedua. Nah, selanjutnya tabel ketiga. Yang menggunakan border itu cuma barisnya. Oke, kita copy lagi nih ya. Untuk tabel kedua, mulai dari tik H6 ya, di blok sampai
tag penentu tabel. Lalu klik kanan, kemudian pilih copy. Lalu di sini enter 2 kali, kemudian klik kanan, lalu paste. Nah, ini kita ganti latihan tabel ketiga. Nah, sekarang kita cek hasilnya untuk tabel ketiga. Nah, untuk tabel ketiga yang menggunakan border itu cuma barisnya. Oke, di visuals.code atribut rulesnya ya, itu kita ganti dengan rows. Ya, jangan lupa di save, kembali ke browser, latihan tabel, refresh. Nah, hasil dari atribut rows. Oke, kita cek lagi ini. Untuk tabel kedua, di sini ada satu kolom untuk total mahasiswa. Sementara di sini untuk tabel kedua, di sini tidak ada kolomnya ya. Oke, kita kembali, kita perbaiki lagi untuk tabel kedua ya. Kita cari, ini dia. Di sini ada tag TH. Kemudian di sini bukan call span 4 tapi call span 3. Jadi TH-nya kita kosongkan ya. Kita refresh. Nah, ada satu kolom free di sini. Ya. Ya, begitu mungkin mengenai latihan kita yang terkait dengan tabel pada HTML. Semoga dengan latihan ini teman-teman bisa mengekspor lebih jauh lagi yang terkait dengan tabel pada HTML. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.